Waduh, banyak banget ini berita pandeminya. Gawat, harus tambah waspada ini kita. Kamu Dok. Kamu habis dari mana? Dodo tadi habis dari rumah Boni dan kakak Helena. Loh, ngapain sampai ke rumah kakak Helena? Habisnya Dodo penasaran, Pak. Siapa yang bisa jadi penunjuk jalan keselamatan? Tapi Dodo udah dapet jawabannya kok. Oh ya? Siapa? Ya kita semua yang udah percaya. Termasuk Dodo walaupun masih kecil. Betul. Pinter Dodo nih. Oh ya, Pak. Boni katanya pernah ke Cina loh. Asik-asik tempatnya, tadi Dodo lihat fotonya di HP Boni. Pak, kita kapan ke sana ya, Pak? Kemana? Ke Cina, Pak. Wah, belum bisa lah Dok. Biayanya mahal. Selain itu juga masih ada corona kan? Gitu ya. Tapi gak usah sedih. Papa ada cerita seru loh tentang Cina. Apa, Pak? Nah, menurut kamu di Cina ada orang percaya Tuhan Yesus nggak? Ada orang Kristen nggak? Ya ada lah, Pak. Ya, betul. Nah, Papa mau cerita tentang satu orang yang terkenal yang memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang di Cina. Wah, siapa, Pak? Orang Cina juga? Bukan. Dia adalah Hudson Taylor. Papa cerita ya. Ya, Dodo mau dengar. Hudson Taylor lahir di Inggris tahun 1832. Sejak masih kecil, setiap hari papanya Hudson Taylor selalu membacakan dan menjelaskan ayat-ayat Alkitab kepada Hudson Taylor. Bahkan papanya mau supaya Hudson Taylor kelak menjadi seorang pemberita Injil, pemberita jalan keselamatan, atau namanya itu misionaris. Nah, usaha papanya Hudson Taylor nggak sia-sia loh. Sebelum berumur 5 tahun, Hudson kecil sudah berkata, "Kalau saya dewasa, saya akan menjadi seorang utusan Injil, jadi misionaris dan pergi ke Cina." Wah, kecil-kecil udah mau pergi ke Cina. Keren banget. Iya, tapi bukan jalan-jalan, Dok. Mau melayani Tuhan, mau jadi petunjuk jalan keselamatan. Wah, hebat Hudson Taylor nih. Nah, pada waktu Hudson berumur 17 tahun, dia membaca sebuah traktat berjudul Richard yang Malang. Kemudian Hudson bertobat. Hudson pun berkomitmen untuk memenuhi panggilan Tuhan pada bulan Desember 1849. Dia mau jadi misionaris. 4 tahun kemudian, di tengah-tengah kondisi kesehatannya yang buruk, keuangan yang tidak terlalu baik, dan sedang menyelesaikan sekolahnya di sekolah medis, Hudson Taylor menjadi misionaris di Tiongkok. Hudson Taylor berangkat ke Tiongkok tanggal 19 September 1853 dan akhirnya tiba di kota Shanghai 6 bulan kemudian. Shanghai. Dodo tahu itu, tadi lihat fotonya di foto HP-nya Boni waktu jalan-jalan ke sono. Bagus. Iya, tapi ini kan tahun yang lalu, udah lama banget ini, tahun 1853, Dok. Pasti beda. Oh, iya. Tahun pertama Hudson di Tiongkok tidak mudah, Dok, karena dia langsung berhadapan dengan perang saudara. Wah, ada perang ya, Pak? Iya. Belum lagi dia harus belajar bahasa Cina di sana. Wah, susah banget tuh. Nilai Dodo aja jelek. Tapi bersama teman-teman misionaris yang lain, Hudson Taylor terus mengabarkan Injil di dalam bahasa Mandarin. Akhirnya, Hudson Taylor sadar bahwa orang-orang Tionghoa di sana sulit untuk menerima Injil. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena perbedaan budaya yang ada dan mereka memperlakukan Hudson Taylor sebagai orang asing. Kemudian, Hudson Taylor memakai baju dan berdandan seperti orang-orang Tiongkok. Supaya nggak kayak orang asing ya, Pak? Iya, betul. Baju Cheongsam yang tradisional Cina itu? Iya, dia pakai itu. Terus bukan cuma itu, Dok.
Hudson Taylor juga panjangin rambutnya, terus dikepang, seperti orang-orang Cina pada umumnya saat itu. Itu Hudson Taylor dan gitu nggak diketawain ya, Pak? Ya, awal-awal dia pakai baju kayak gitu dia diketawain sama orang-orang di sekitarnya, bahkan sama teman-teman misionarisnya. Tapi kamu tahu nggak? Tuhan justru pakai cara itu supaya Injil bisa diterima. Orang-orang di sana akhirnya tidak lagi menganggap Hudson Taylor sebagai orang asing. Nah, Taylor menikah dengan seorang wanita bernama Maria Jane Dyer. Pada tahun 1861, sayangnya Hudson Taylor mengalami penyakit yang sangat serius dan memaksanya kembali ke Inggris. Nah, waktu di Inggris, walaupun dia masih belum sehat, dia terus gelisah karena memikirkan pelayanannya di Tiongkok yang belum selesai. Di tengah-tengah penyembuhannya, Hudson Taylor bahkan menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru ke dalam dialek Ningbo, salah satu bahasa Cina di sana. Sakit-sakit tetap kerja ya, Pak? Iya, karena dia cinta banget sama orang-orang Cina di sana, Dok. Lalu pada tanggal 25 Juni 1865, Hudson Taylor mendirikan badan misi namanya China Inland Mission atau disingkat CIM. Dia dirikan itu bersama dengan temannya William Thomas Burger. Emang badan misi buat apa, Pak? Badan misi didirikan untuk mendukung misionaris-misionaris yang memberitakan Injil ke daerah-daerah yang belum kenal Tuhan Yesus. Badan misi ini mengirim banyak misionaris ke Tiongkok. Wah, banyak ya yang ke Tiongkok. Iya, banyak. Akhirnya Hudson Taylor meninggal pada tanggal 3 Juni 1905 dan dia dikuburkan di Changsha, Hunan. Itu di mana, Pak? Di China. Oh, akhirnya dia balik lagi ke Cina ya? Iya, ia menghabiskan 51 tahun dari 73 tahun hidupnya mengabarkan Injil di Cina. Melalui pelayanannya, ada 800 misionaris dikirim ke Tiongkok. Kurang lebih ada 18.000 penduduk Tiongkok yang bertobat menjadi umat Allah karena pelayanan Taylor dan teman-teman dari badan misi CIM. Wah, hebat, semangat banget Hudson Taylor ini. Dia mau menunjukkan jalan keselamatan bagi banyak orang. Iya, betul. Dan tepat 150 tahun setelah CIM berdiri, dengan nama barunya OMF Internasional, badan misi itu masih terus setia menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, bukan hanya di Cina, tapi juga di negara-negara lainnya, termasuk di Indonesia, Dok. Oh gitu, banyak misionaris dari situ ya, Pak? Iya, betul. Melalui pelayanan dan apa yang dilakukan Hudson Taylor, banyak sekali orang yang bisa kenal Tuhan Yesus. Akhirnya mereka juga tahu jalan keselamatan. Wah, hebat. Iya. Pak, Dodo juga pengen dipakai Tuhan jadi saksi Tuhan, supaya orang bisa tahu jalan keselamatan dan bisa percaya Tuhan Yesus. Wah, keren kamu, Dok. Tapi Pak, Dodo harus ke Cina dulu deh. Kenapa? Ya, supaya Dodo bisa bahasa Mandarin lah, Pak. Di sekolah Dodo kan ada pelajaran Mandarin. Iya, ada. Kemarin ulangan kan? Iya, ulangan. Dapat berapa? Sini, kasih Papa. Papa mau lihat mana hasilnya. Pak, Dodo mau main ke rumah Boni dulu. Kasih lihat Papa hasil ulangannya. Dodo main dulu ya, Pak. Dadah.